Baik, untuk rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 untuk kegiatan, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru Telkom University tahun ajaran 2025-2026 Ganjil. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan dan berkenan hadir meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini, yaitu untuk sosialisasi, aktivasi SSO atau Single Sign-On dan layanan TI Direktorat Putih Telkom University. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Yang terhormat Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan Pengguna. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi hari ini. Meskipun dilakukan secara online, semoga kita selalu sehat, semangat, dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Risma selaku MC pada sesi kali ini akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama akan ada pembukaan dan doa, dilanjut dengan pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University, lalu akan ada penyampaian sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, dilanjutkan dengan pemaparan serta penjelasan User Education SSO dan Layanan TI oleh rekan dari tim Service Desk. Lalu akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi, lalu diakhiri dengan penutupan. Pertama-tama, mari kita buka agenda hari ini dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Untuk operator dipersilahkan.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan kepada agenda selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Kepada Ibu Maya Setiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga kita diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi Single Sign On atau SSO dan layanan TI. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru, terutama Fakultas Informatika yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung ke Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi Single Sign On, di mana nanti para mahasiswa akan mendapatkan satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Seperti nanti misalnya ada untuk akses ke aplikasi, di mana aplikasi ada Indosias, ada MyTelu Mobile, ataupun nanti ada Portal 1. Selain itu juga untuk mengakses lisensi, yaitu Microsoft 365, serta bagaimana nanti cara mengkoneksikan internet jika para mahasiswa ada di kampus. Selain itu juga jika ada permasalahan terkait layanan IT, nanti silakan ada bagaimana cara melakukan tiketing ke service desk. Nah, semua ini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh tim service desk yang akan dipresentasikan oleh Mbak Sarah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang misalnya kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Mungkin ini sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga para mahasiswa dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan apa-apa yang nanti disampaikan sehingga dapat memanfaatkan layanan IT yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman sekalian, harap disimak dengan baik supaya nanti perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Sebagai informasi juga, karena ini sering ditanyakan sebelumnya, untuk kegiatan sosialisasi ini, materi dan recording atau rekaman akan kami share ke website Service Desk setelah selesai kegiatan. Diulangi kembali, untuk materi dan rekaman sosialisasi akan kami share ke web Service Desk setelah kegiatan selesai. Jadi tidak perlu khawatir, barangkali nanti ada yang terlewat atau ingin di-play ulang, nanti silahkan bisa kunjungi website kami. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja sosialisasinya yang akan disampaikan oleh Mbak Sarah. Kepada Mbak Sarah, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Risma. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Sarah, perwakilan dari tim IT Service Desk Bandung. Hari ini kita akan membahas aktivasi SSO ya, atau Single Sign-On untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Oke, mungkin teman-teman belum familiar ya untuk apa sih SSO itu. Nah, SSO atau Single Sign-On di sini merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan teman-teman nih menggunakan satu username atau satu akun dan satu password saja untuk mengakses beberapa aplikasi. Untuk layanan-layanannya sendiri, di sini ada satu framework ya, ini portal utamanya di Telkom University. Kemudian selain satu framework, nanti di dalamnya akan ada Igrasias, merupakan portal akademik yang bisa mahasiswa akses atau teman-teman akses untuk melihat jadwal, nilai, presensi, dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian ada juga lisensi Microsoft 365. Ini lisensi dari Microsoft yang basicnya ini education gitu ya. Di sini ada Word, Excel, email, dan lainnya. Kemudian ada juga Wi-Fi gratis untuk teman-teman selama berada di area kampus Telkom University. Nama Wi-Fi-nya itu TeluConnect ya teman-teman. Nanti ada juga aplikasi mobile-nya. Kita akan bahas juga. Di sini ada My Telu Mobile yang berisi jadwal harian, scan absensi, dan timeline ya teman-teman. Yang terakhir ada blog mahasiswa untuk teman-teman yang suka menulis gitu ya atau berbagi cerita. Silahkan bisa di media publikasi pribadi mahasiswa ini atau blog mahasiswa. Nah, kemudian yang harus segera teman-teman lakukan yaitu aktivasi SSO. Kenapa? Karena semua proses akademik akan menggunakan akun ini, teman-teman ya, dari awal kuliah sampai nanti teman-teman lulus gitu. Teman-teman juga akan mendapatkan email resmi kampus yang berdomain @student.telkomuniversity.ac.id. Serta teman-teman juga diharapkan bisa mendukung keamanan data dengan sistem yang terintegrasi atau SSO ini. Yang perlu teman-teman siapkan untuk aktivasi SSO yaitu NIK atau nomor KTP ya. Sekali lagi nomor KTP teman-teman, bukan nomor induk mahasiswa ya, bukan NIM. Tapi NIK ini ada di KTP teman-teman, bisa dilihat yang berjumlah 16 digit gitu ya teman-teman. Nah, NIK ini juga pernah teman-teman daftarkan di SIDS. Jadi harusnya sama ya di aplikasi SIDS dan di aplikasi untuk aktivasi SSO. Dan teman-teman juga perlu memperhatikan email pribadi teman-teman, diharapkan email pribadinya aktif karena untuk menerima OTP yang dikirimkan ke email teman-teman gitu ya. Kak, email saya udah nggak aktif nih, bagaimana? Nanti teman-teman bisa diisi aja form kendala yang akan di-share oleh rekan-rekan IT Service Desk di meeting chat ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau email teman-teman udah nggak aktif. Jadi silahkan bisa diisikan saja di form kendala. Kemudian untuk aktivasi SSO-nya sendiri, ini teman-teman bisa akses ke website 1.telkomuniversity.ac.id. Ini teman-teman silahkan bisa sekalian dipraktekkan ya untuk aktivasi SSO-nya atau misalkan
apabila ada kendala, teman-teman bisa dilakukan nanti aktivasi SSO-nya. Jadi bisa disimak dulu aja aktivasi SSO-nya seperti apa. Dan disarankan juga untuk teman-teman aktivasi SSO ini menggunakan laptop atau PC. Nah, tadi setelah teman-teman akses website satu ya, telkomuniversity.ac.id, teman-teman pilih buat akun SSO baru. Nah, nanti akan muncul halaman verifikasi NIK seperti yang tertampil di layar. Silahkan teman-teman masukkan NIK, nomor KTP ya, yang 16 digit. Kemudian dipastikan juga teman-teman sudah cetak berita acara di SIDS gitu ya. Nah, setelah verifikasi NIK, teman-teman bisa diklik konfirmasi. Teman-teman apabila ada yang terkendala verifikasi NIK, bisa dicoba dulu secara berkala atau diakses dari browser lain ya teman-teman. Jadi nggak usah panik kalau misalkan, Kak saya verifikasi NIK-nya belum berhasil, nggak apa-apa. Teman-teman bisa dicoba lagi aja. Karena aktivasi SSO ini lumayan cukup panjang, pokoknya sebelum sampai 1 September teman-teman diharapkan udah aktivasi SSO gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah verifikasi NIK, nanti teman-teman akan menerima kode OTP yang dikirimkan ke email teman-teman. Silahkan dicek emailnya ya teman-teman, diharapkan emailnya masih aktif dan bisa menerima kode OTP. Karena kode OTP ini hanya berlaku 15 menit teman-teman ya. Nah, setelah 15 menit gimana Kak? Apakah tidak bisa mengirim ulang? Bisa Kak. Jadi setelah 15 menit teman-teman bisa mengirim lagi kode OTP setelah waktu tersebut ya. Dan mohon dipastikan juga kode OTP-nya tidak disimpan ya teman-teman karena akan expired selama 15 menit itu. Oke, kita lanjut. Setelah verifikasi tadi OTP, teman-teman di sini perlu membuat kata sandi. Silahkan dicermati, di halaman buat kata sandi ini, teman-teman akan melihat informasi nama lengkap teman-teman, NIM teman-teman, dan username SSO. Untuk NIM dan username SSO bisa teman-teman save ya, atau disimpan di note-nya masing-masing, karena akan digunakan selama teman-teman kuliah gitu ya. Nah, username ini akan di-generate sesuai dari sistem teman-teman, jadi tidak dapat diubah. Karena username ini berdasarkan nama, apabila nama teman-teman kepanjangan akan dipotong teman-teman ya, jadi nggak akan full nama panjang teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ketika username-nya tidak sesuai dengan nama teman-teman. Atau ketika nama teman-teman terlalu pendek, ini akan ada penambahan juga huruf dari sistem, jadi tidak masalah kalau username-nya tidak persis sekali dengan nama teman-teman, seperti itu ya. Nah, untuk pembuatan password sendiri, silahkan dibuat seunik mungkin, namun yang mudah diingat oleh teman-teman, karena akan repot ya kalau teman-teman sudah membuat akun tapi lupa gitu. Aduh, saya lupa akunnya. Walaupun ada caranya, nanti kita bahas ya. Nanti teman-teman ketika sudah membuat password, silahkan diklik simpan saja. Nah, di sini akan ada ketentuan teman-teman ya. Silahkan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University selama teman-teman menjadi mahasiswa. Di paling bawah ini akan ada checklist. Teman-teman bisa di checklist saja sampai checklistnya berwarna hijau. Nanti teman-teman diklik simpan saja. Nah, ini teman-teman kalau sudah berhasil membuat akun SSO, tampilannya akan seperti pada layar. Sekali lagi, di sini akan ada informasi nama lengkap teman-teman, email SSO teman-teman, dan username SSO. Untuk email SSO, ini perpaduan dari username dan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Kalau untuk username, ini pure hanya username saja ya, nama teman-teman aja gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau mengakses ke berbagai aplikasi bisa diklik login Telyu 1 gitu ya. Tapi sebelum saya lanjut ke sesi layanan selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab dulu gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah raise hand nanti boleh nih
nanti saya panggil namanya, boleh di open mic-nya ya. Untuk yang pertama ada Kak Muhammad Mizanul Faik. Halo Kak Muhammad Mizanul Faik, boleh di open mic-nya? Halo Kak. Iya. Boleh. Gimana Kak? Baik, untuk Kak Muhammad Mizanul Faik, mungkin apabila ada pertanyaan nanti di kolom chat ya. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Di sini ada Kak David Bakti, boleh di open mic ya Kak. Halo Kak David Bakti. Halo Kak, Iya, ada yang mau ditanyakan Kak? belum ada sih Kak, masih aman. Oh, masih aman, baik. Bisa Iya, di lower hand ya. Oke, makasih Kak. siap. Untuk teman-teman selanjutnya, di sini ada Kak Sohibah Yatimatul, boleh di open mic-nya Kak. Halo Kak, belum terdengar nih suaranya, mic-nya sudah open sih, tapi belum terdengar suaranya ya. Oke, kayak Sohibah Yatimatul. Mohon maaf, ini mic-nya tidak terdengar suaranya. Mungkin bisa di chat ya apabila ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut ke Kak Adrian Maulana terlebih dahulu. Halo Kak Adrian. Halo Kak Adrian Maulana. Oh, tidak ada. Ternyata kita lanjut ke Kak Farel Muhammad Zulham. Boleh Kak Farel? Bisa di open mic-nya Kak. Silahkan apabila ada pertanyaan. Halo, Iya. Kak. Ini untuk sandinya seunik gimana ya? Saya gak ke ini nggak bisa. Oh, ini Kak, untuk kata sandi ini di maksimal di 12 karakter ya. Mungkin kakaknya bisa misalkan apa ya? Misalkan kacang hijau gitu ya. Pokoknya dikombinasikan aja Kak, ada simbol, huruf, dan angkanya. Hurufnya ini ada yang besar dan yang kecil gitu ya. Ini jangan maksimal banget Kak, maksimal 12. Jadi kakaknya bisa di 11 mungkin ya. Tapi jangan minimal banget juga gitu. Nah, jangan pakai nama kakak juga. Misalkan pengen dibuat 1, 2, 3 Farel at gitu ya. Nah, itu jangan Kak, karena mengandung nama kakak ya. Jadi, selain username atau nama kakak bisa digunakan kombinasi yang lainnya gitu ya. Gitu Oh iya, Kak. pantesan bisa. Makasih ya, Kak. Oke. Iya, sama-sama Kak Farel. Untuk yang selanjutnya kita ke Karaka Ali Panca. Boleh Karaka silahkan di open mic-nya. Halo Kak, apakah ada suaranya? Ada Kak, boleh? Ada yang mau ditanyakan Kak? Oh iya, setelah kan saya sudah berhasil Kak ya, buat Aktivasi akunnya. episode. Oke, Ini kan balik ke tampilan awal ya Kak ya. ya betul. Ini langsung hubungkan saja ke Microsoft Iya 365 atau? betul. Ya, Oh, setelah itu login dengan tekan. email yang tadi Kak. Iya betul. Setelah itu nanti kakak login dengan email yang sudah dibuat ya, email SSO. Nah kalau Heeh. untuk akun Microsoft login dengan email SSO, nanti kakak ada tahapan untuk aktivasi MFA. Nah kakaknya Oke. boleh sambil diikutin tahapannya atau mau nunggu saya
menjelaskan juga tidak masalah. Ini akan saya jelaskan setelah ini gitu ya, Oke, aktivasi oke, Kak. MFA-nya. Oke, Kak. Ya, Oke, siap. ya, Eh, makasih, Kak. ya, dipastikan untuk aplikasi autentikatornya terinstall dulu di handphone ya, Kak? Iya, sudah, Kak. Oh, siap. Di Siap. handphone. Iya, Oke, baik. makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kita ke pertanyaan terakhir ya, sebelum saya lanjut ke layanan selanjutnya. Ada Kak Kaila Mayana Ziva, boleh di open mic-nya, Kak Kaila. Halo Kak, Halo, kenapa Kak Kak? izin bertanya Kak, kalau misalkan untuk akun SSO ini, jika kita udah login, itu akunnya bisa dibuka di device lagi nggak Kak? Bisa Kak, untuk ketika sudah login di suatu device dan akan login ke device yang lain itu bisa Kak. Oh, oke, Ya, terima kasih nggak Kak. apa-apa kok. Jadi untuk penggunaan beberapa device itu tidak masalah ya teman-teman. Jadi akun SSO bisa digunakan di beberapa device. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke layanan selanjutnya terlebih dahulu ya. Teman-teman, di sini ada penjelasan mengenai username dan email SSO. Bedanya apa? Kalau username ini nama teman-teman ya, nama pengguna yang digenerate oleh sistem. Jadi loginnya itu digunakan hanya untuk Igasias, MyTelU, WiFi kampus, dan aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan domain. Sedangkan email SSO ini perpaduan dari username teman-teman ditambah domain kampus @student.telkomuniversity.ac.id. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk aplikasi-aplikasi Microsoft ya, yang berkaitan dengan Microsoft 365 seperti Outlook atau email itu ya, Outlook itu email, kemudian Teams dan OneDrive. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke layanan selanjutnya. Nanti akan terlihat perbedaan penggunaan username SSO dan email SSO. Seperti itu. Yang pertama ini ada satu framework tadi ya. Satu framework ini merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia di Telkom University sehingga dapat digunakan atau diakses hanya dengan satu kali login saja. Untuk caranya, nah seperti yang tadi teman-teman praktekkan, di sini teman-teman setelah aktivasi SSO silahkan klik hubungkan Microsoft 365. Halamannya tetap di halaman 1.telkomuniversity.ac.id ya. Ketika klik hubungkan, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan sign in. Nah ini sign in ya diisikan nama teman-teman ya, @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi bukan username. Jadi misalkan teman-teman di sini contohnya ada username @student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian teman-teman kopas enggak ya teman-teman. Username-nya diubah dulu oleh nama teman-teman ya. Jadi nama teman-teman @telkomuniversity.ac.id gitu ya, atau username teman-teman @student.telkomuniversity.ac.id. Passwordnya yang sudah dibuat oleh teman-teman tadi ya dimasukkan. Kemudian diklik sign in, akan muncul halaman untuk aktivasi MFA. Kemarin sudah menerima ya broadcast untuk install aplikasi MFA di handphone. Nah, gunakan aplikasi tersebut untuk proses aktivasi MFA-nya. MFA ini apa? Di sini MFA merupakan multifactor authentication, yaitu metode autentikasi yang bisa digunakan untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office. Hal ini bertujuan untuk membantu menjaga akun teman-teman dari serangan hacker gitu ya. Tentunya teman-teman nggak mau dong setelah bikin akun dan passwordnya ketahuan nih sama temennya gitu ya. Terus dipakai nih sama temennya kan nggak mau ya. Nah disinilah fungsi MFA untuk mencegah temennya yang lain ini menggunakan akun teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman untuk aktivasi lengkapnya tidak akan saya jelaskan, jadi teman-teman bisa di-scan terlebih dahulu ya untuk panduannya, atau apabila teman-teman sedang di laptop bisa diakses langsung linknya di telu.ac.id/mfa office. Nah di sini nanti aktivasinya lumayan agak kompleks, jadi teman-teman bisa di-explore gitu ya. Saya jelaskan ke
layanan selanjutnya. Di sini ketika sudah aktivasi MFA, teman-teman bisa disimak dulu ya. Halaman 1 framework-nya akan seperti ini. Di sini ada daftar aplikasi yang bisa diakses selama menjadi mahasiswa Telkom University gitu ya. Ini banyak banget teman-teman aplikasinya ya. Jadi silahkan dieksplor, nanti teman-teman coba gitu ya. Kalau Kak, ini ada satu aplikasi yang belum bisa saya coba login. Ya teman-teman, ada beberapa aplikasi yang memang berperiode. Jadi teman-teman aksesnya bisa dalam periode tertentu gitu ya. Kita lanjut. Di sini yang pertama yang paling penting yang sering teman-teman akses yaitu Ygrasias. Ygrasias itu apa? Di sini teman-teman singkatnya gitu ya. Ini portal akademiknya teman-teman untuk teman-teman bisa melihat kebutuhan-kebutuhan mahasiswa maupun dosen secara online. Tadi aksesnya bisa di halaman 1 juga, ada icon Ygrasias atau di akses link ygrasias.telkomuniversity.ac.id. Nah, teman-teman di sini akses Ygrasias tidak perlu harus masuk ke portal 1 dulu, tapi disarankan masuk ke portal 1. Jadi teman-teman bisa langsung ke linknya aja, ada di ygrasias.telkomuniversity.ac.id. Nanti akan ada pilihan mahasiswa, dosen, pegawai, dan orang tua. Untuk loginnya, teman-teman kan mahasiswa ya, jadi maksudnya sebagai mahasiswa. Kak, kok ada login sebagai orang tua? Iya, ada juga akses untuk orang tua teman-teman. Nanti akses orang tuanya akan biasanya di broadcast dari bagian akademik gitu ya teman-teman. Setelah teman-teman semuanya selesai aktivasi SSO. Karena akunnya bersangkutan nih antara orang tua dan mahasiswa, walaupun yang orang tua tidak akan selengkap mahasiswa gitu ya. Nanti di sini teman-teman masukkan username SSO, ingat ya di sini di Ygrasias username SSO, jadi bukan email SSO tapi username-nya saja tanpa @student.telkomuniversity.ac.id. Silahkan masukkan username dan password SSO. Nanti teman-teman diklik login saja. Nah, menarik nih teman-teman ya, berandanya penuh dengan menu. Di sini menu-menu ini akan membantu selama teman-teman menjadi mahasiswa di Telkom University. Yang paling utamanya pasti teman-teman selalu ngecek nilai, terus kehadiran. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang, aduh aku nggak akan ketahuan nih, aku mau bolos kuliah. Ya, ketahuan teman-teman soalnya ada data kehadiran teman-teman ya. Jadi jangan semena-mena lah, manfaatkan kehadiran ini karena akan berpengaruh ke nilai teman-teman juga gitu ya. Silahkan nanti dieksplor saja menu-menunya. Nah, yang paling utama di Ygrasias, teman-teman harus aktifin MFA juga. Kalau tadi untuk akun Microsoft, sekarang untuk akun Ygrasias. Karena di sini memuat informasi sensitif ya, seperti nilai mahasiswa. Nah, teman-teman nggak mau dong nilainya. Aduh, aku ada yang nilai di bawah nih, nggak mau nih ketahuan temen yang lainnya gitu kan. Jadi teman-teman bisa diaktifkan MFA Ygrasias juga. Di sini modelnya sama dengan MFA di akun Microsoft, hanya aksesnya berbeda gitu ya. Maksud aksesnya berbeda ini, aktivasinya teman-teman harus di dalam Ygrasias melalui menu akun, pengaturan out, kemudian apps out setting gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa diikuti langkah-langkahnya, panduannya juga sudah ada. Kalau di handphone teman-teman bisa di scan QR, silahkan untuk explore, atau di alamat sales.review.ac.id/MFA Ygrasias. Nanti silahkan diaktifkan MFA untuk Ygrasias juga. Setelah aktivasi MFA, nanti halaman login Ygrasias, teman-teman setelah memasukkan username dan password, kalau tadi langsung ke beranda, ini akan ada verifikasi toggle out ya, teman-teman. Nah, walaupun di pilihannya ada WhatsApp gitu ya, tapi untuk mahasiswa ini tidak digunakan ya, jadi teman-teman menggunakannya yang toggle out gitu ya. Nanti akan ada kolom untuk memasukkan kodenya, silahkan dimasukkan.
Dan teman-teman, kode yang ada di aplikasi autentikator itu tidak perlu di-save atau disimpan karena akan berubah per 30 detik kodenya. Jadi akan kode terbaru terus gitu ya. Nah, jangan dihapus aplikasi autentikatornya, jangan disimpan kodenya, standby aja kodenya, aplikasinya standby. Tapi Kak, aku mau ganti handphone, bisa Kak? Nanti dipindahkan aja pengaturan apps out-nya ke handphone yang baru atau handphone yang lain atau device yang lain itu bisa ya. Tidak perlu khawatir seperti itu. Kemudian di sini kita pindah lagi teman-teman ya ke layanan yang selanjutnya. Ada Microsoft 365. Ini lisensi yang disediakan oleh Microsoft 365 yang berkolaborasi dengan Telkom University. Jadi kita berlangganan lisensinya dari Microsoft, teman-teman ya. Nah, versi Microsoft ini berbeda-beda. Kalau laptop default teman-teman, misalkan, kan saya baru beli laptop, tapi versi Microsoft-nya bukan 365. Nah, itu nggak akan nyambung, teman-teman ya. Versinya harus 365 dulu. Di sini teman-teman bisa akses di office.com gitu ya. Di sini ada aplikasi-aplikasi untuk versi Microsoft Windows atau Mac OS. Kak, aku mau pakai, Kak, aku udah lisensinya udah yang Microsoft lain, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini yang Microsoft 365 ini disediakan free dari kampus untuk teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk Word, Excel, PowerPoint yang ingin berlisensi, silahkan gunakan lisensi Microsoft 365 gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk info penting nih buat teman-teman ya untuk akun Microsoft. Jadi teman-teman tadi ada 2 akun ya, akun yang hanya username saja dan akun dengan email domain yaitu akun Microsoft. Ini tidak berlaku selamanya teman-teman ya akun Microsoft ini. Sesuai kebijakan, akun Microsoft teman-teman akan dihapus 6 bulan setelah teman-teman dinyatakan lulus atau yudisium. Jadi, walaupun belum wisuda, tapi teman-teman sudah yudisium, ini hitungannya sudah akan berjalan ya. Waduh, kepanjangan nih Kak. Saya baru juga masuk, udah ngomongin yudisium, udah ngomongin wisuda. Nggak apa-apa, buat reminder teman-teman, jadi aware ya untuk email kampus ini tidak berlaku selamanya gitu ya. Yang akan hilang apa saja Kak? Ada email kampus, yang tadi ya email kampus itu yang dengan student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian akses OneDrive atau cloud storage buat untuk penyimpanan data. Kemudian ada lisensi Microsoft 365. Jadi nanti lisensi Microsoft-nya akan dicabut teman-teman ya apabila teman-teman sudah lulus gitu. Kemudian seperti Teams, OneNote, OneDrive, tadi udah ya OneDrive, Outlook gitu. Dan semua layanan pokoknya yang tersambung dengan akun kampus akan hilang. Jadi tips pentingnya adalah sebelum waktunya habis nih teman-teman atau setelah yudisium, teman-teman, aduh aku udah yudisium tapi wisudanya mau nanti, pokoknya udah yudisium dulu aja teman-teman. Backup semua data pentingnya ke penyimpanan pribadi. Jangan sampai pas butuh, datanya udah nggak ada. Kami dari tim IT juga tidak bisa apa-apa. Karena ini kebijakan dari Microsoft, teman-teman ya. Jadi jangan selalu mengandalkan tim IT gitu. Cukup ya untuk Microsoft. Kita lanjut ke layanan selanjutnya.
Untuk rekan-rekan sekalian, izin untuk menunggu sebentar ya. Mohon maaf atas kendalanya. Oke, halo teman-teman ya, maaf. Ada kendala ternyata teman-teman. Aduh, lagi asik-asik ngejelasin ya, maaf. Kita lanjut sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke layanan selanjutnya. Untung ya tadi di-cut-nya pas udah nyampein informasi penting gitu ya. Di sini kita move on teman-teman ke aplikasi MyTelU Mobile. Jadi teman-teman kemarin sudah ada beberapa yang bertanya ya aplikasi MyTelU Mobile ini loginnya pakai akun apa Kak? Akun SIM kah atau apa? Enggak teman-teman, MyTelU Mobile itu loginnya pakai akun SSO. Jadi bisa diaksesnya setelah teman-teman aktivasi SSO gitu ya. Aplikasi MyTelU Mobile ini merupakan versi mini atau versi sasetnya ya dari iGracias. Jadi kalau teman-teman lagi urgent nih, aduh aku mau cek jadwal kelas hari ini. Nah, nanti kita lihat di MyTelU Mobile ini. Di sini teman-teman bisa install aplikasi MyTelU Mobile-nya di handphone ya, teman-teman. Di Android atau iOS itu sama, silahkan di-scan atau dicari saja di App Store atau Play Store-nya untuk MyTelU Mobile. Loginnya menggunakan username huruf kecil semua tanpa domain dan username yang telah dibuat gitu ya, dan password yang telah dibuat juga. Nah, di sini versi sasetnya, versi mininya ya dari iGracias. Kalau iGracias bisa melihat jadwal keseluruhan. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat jadwal yang hari ini akan aktif gitu ya. Misalkan saya ada kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini disingkat Alpro. Nah, oh harinya hari ini. Aduh, lagi berlangsung nih. Ruangannya juga ada teman-teman ya. Ruangannya nanti detail ruangannya tertera. Di sini jadwal kuliahnya terlihat. Kemudian ada KTM digital juga teman-teman ya. Untuk KTM ini ada dua versi, ada yang di iGracias dan ada yang di MyTelU Mobile juga. Untuk fotonya akan default kosong karena teman-teman belum upload foto di iGracias. Jadi kalau KTM-nya mau ada fotonya nih ya, upload dulu teman-teman di iGracias ya. Nanti akan tersambung ke MyTelU Mobile gitu. Kemudian ada timeline juga. Familiar ya untuk timeline ini untuk membuat postingan, status, seperti itu. Teman-teman mohon dihimbau untuk pembuatan timeline, harap yang positif-positif aja. Jangan menyatakan perasaan di timeline, teman-teman ya, karena akan terbaca oleh seluruh unit atau seluruh sivitas akademik di Telkom University, termasuk atasan-atasan di TelU ini akan membaca timeline teman-teman. Jadi kalau mau nembak seseorang nih, nggak usah di timeline lah, malu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke layanan selanjutnya. Di sini teman-teman ada WiFi gratis yang disediakan Putih, namanya TelU Connect gitu ya. TelU Connect ini bisa teman-teman akses di area kampus. Pokoknya kalau ada SSID atau jaringan namanya TelU Connect, boleh teman-teman di-connect saja, mau di kampus Bandung, Jakarta, Purwokerto, Surabaya, sama aja namanya TelU Connect. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa digunakan untuk satu akun SSO itu maksimal 3 perangkat. 3 perangkat itu misalkan teman-teman punya handphone, tablet, dan laptop itu bisa digunakan berbarengan dalam satu waktu ya. Kalau misalkan mau nambah lagi nih handphone, nah yang 3 ini harus di logout dulu teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau mau 4 perangkat sekaligus, 3 perangkat sekaligus ya bisanya. Kemudian untuk connect-nya ini, teman-teman kalau di laptop bisa langsung dipilih TelU Connect dan connect nanti masukkan username saja tanpa domain dan password. Jadi username saja dan password. Untuk di handphone karena berbagai OS di handphone berbeda ya. Jadi bisa teman-teman scan atau explore di FAQ TelU Connect untuk beberapa jenis handphone
akan memiliki tampilan seperti yang di sebelah kanan gitu ya, yang ada EAP-nya, terus PAP-nya gitu ya, TA sertifikatnya, itu beda-beda teman-teman tiap handphone, jadi bisa dieksplor terlebih dahulu. Nah, untuk pengisiannya juga akan berbeda-beda. Jadi, teman-teman bisa di-search dulu nih, tipe HP teman-teman apa, OS-nya apa, handphonenya apa gitu ya, nanti di-search di FAQ aja. Gitu. Oke. Nah, tadi untuk WiFi gratis sudah clear, kita masuk ke layanan menarik lainnya. Di sini ada software gratis, teman-teman ya. Jadi software education yang akan dipakai selama teman-teman berkuliah bisa diakses dari azureforeducation.microsoft.com. Ini merupakan software-software gratis dari Microsoft ya, karena kita sudah berlangganan yang Microsoft 365. Nah, ada nih Azure DevTools-nya, boleh diakses juga oleh teman-teman mahasiswa. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, teman-teman kalau akses Azure for Education ini, teman-teman perlu sign up terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung sign in gitu ya, harus ada data-data yang teman-teman isi. Caranya bagaimana, Kak? Nah, panduan lengkapnya teman-teman bisa akses di tails.review.ac.id/azure. Di situ ada tahapan-tahapannya, apa aja yang harus diisi oleh teman-teman gitu ya. Walaupun teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasiswa, tapi tetap teman-teman harus mengisi data-data yang diperlukan oleh Microsoft gitu ya. Nah, software-software ini bertujuan untuk menunjang selama perkuliahan teman-teman. Jadi misalkan nanti itu dari dosen meminta tolong kalian buat prototype atau proyek gitu ya menggunakan aplikasi ini gitu. Biasanya sih pakainya Visio ya atau Visual Studio Code juga bisa. Nah, di sini bisa diakses teman-teman ya. Jadi nggak perlu yang bajakan-bajakan, teman-teman bisa dicari di yang berlisensi terlebih dahulu daripada yang bajakan. Kenapa tidak kalau yang gratis tapi berlisensi gitu kan ya. Nah, nanti loginnya teman-teman karena ini dari Microsoft, teman-teman jadi menggunakan domain ya. Jadi username atau nama teman-teman @student.telkomuniversity.ac.id. Sekali lagi, kalau yang bersinggungan atau bersangkutan dengan Microsoft, teman-teman pakainya loginnya email student, bukan Gmail atau akun pribadi teman-teman ya. Kita lanjut untuk blog mahasiswa. Di sini teman-teman buat yang seneng nulis atau seneng nih berbagi ilmu ke teman-teman lainnya, boleh banget manfaatkan blog mahasiswa ini gitu ya. Teman-teman bisa akses di student.telkomuniversity.ac.id, klik login. Karena loginnya ini berhubungan dengan akun Microsoft, teman-teman jadi loginnya menggunakan akun email SSO ya, untuk membuat blog atau site domain mahasiswanya. Panduannya seperti biasa ada di QR code ini atau di telu.ac.id/blogstripstudent. Mohon jadi perhatian nih teman-teman ya untuk menulis, untuk yang senang nulis, mohon tidak menulis konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kak, aku mau nulis ujaran apa yang menyenangkan hati deh, boleh banget ya. Tapi ya sekali lagi teman-teman, blog mahasiswa ini dibaca oleh semua orang, jadi mohon memilih kata-kata dan postingannya yang bagus-bagus ya gitu. Kemudian untuk seluruh konten dari masing-masing blog itu sendiri akan menjadi tanggung jawab pribadi milik teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman, Kak tapi aku benci gitu, tapi aku pengen nulis, ya udah itu jadi tanggung jawab teman-teman kalau misalkan ada yang memprosesnya ke ranah hukum gitu ya. Jadi tim IT udah lepas tangan soal isiannya gitu ya, isian blognya. Kita lanjut ke etiket putih. Di sini ada satu lagi layanan dari Putih untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan yang disediakan oleh Putih gitu ya. Untuk cara aksesnya,
teman-teman nanti bisa di 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini ada menu e-tiket putih, teman-teman ya. Tadi di beberapa daftar aplikasi itu nyelip nih satu aplikasi e-tiket putih. Itu untuk pelaporan kendala atau permintaan teman-teman. Perlu jadi peringatan juga untuk tiket ini tidak dijadikan testing ya teman-teman. Kak, aku mau testing aja, boleh nggak ngirim tiket testing? Nggak boleh teman-teman ya, ini serius tiketnya serius nih, mode serius, tidak bercanda gitu ya. Jadi untuk kendala dan permintaan silahkan dijabarkan melalui tiket baru. Untuk layanan sublayanannya jangan lupa dipilih. Apabila teman-teman misalkan ya, saya contohin kendala jaringan gitu ya. Kak, saya ada kendala jaringan di gedung ini, ruangan ini. Kendalanya seperti ini. Silahkan didetailkan sedetail mungkin gitu ya. Apalagi kalau jaringan itu kita butuh evidence screenshotnya teman-teman ya. Kalau teman-teman, Kak saya nggak ngerti gitu ya, apa yang harus saya fotoin, ya udah screenshot di laptopnya aja. Misalkan kan di screen laptopnya itu kalau error ada screenshot, ada pesan errornya ya. Nah pesan errornya yang di screenshot gitu. Kalau misalkan Kak aku ngerti perangkat gitu, boleh difotoin, Kak ini perangkatnya nggak nyala atau kedip-kedip perangkatnya, Kak ini kabelnya ada yang kayak gini deh misalkan gitu ya. Kalau ngerti perangkat boleh difotoin kondisi perangkatnya, kalau enggak boleh difotoin kondisi di laptop kakaknya seperti apa. Kita lanjut. Nah di sini nih Kak saya lupa password. Boleh banget teman-teman, bisa ada nih fiturnya baru juga buat masa lupa, tapi nggak apa-apa, ada aja kok yang baru buat itu langsung lupa. Nanti di sini nanti teman-teman langsung akses lagi ya 1.telkomuniversity.ac.id-nya. Akan ada pilihan nanti di bawah buat akun SSO, di atas buat akun SSO itu ada lupa sandi, itu diklik. Atau kalau mau lebih rincinya teman-teman silahkan bisa diakses di sini ya, sebelah kiri lupa password, atau kalau mau ubah password di sebelah kanan. Jadi ubah password ini teman-teman ingat passwordnya tapi pengen diubah aja gitu kan. Aduh password ini udah kelamaan nih gitu ya. Saya pakai password ini udah 2 bulan, saya mau ganti boleh. Atau aduh teman saya ada yang tahu Kak passwordnya, ya udah ganti aja nanti diubah password ya. Atau mau aduh Kak saya lupa password saya, nggak apa-apa di fitur forgot password juga ada kok gitu ya. Jadi teman-teman jangan atau tidak usah gitu ya menanyakan Kak password saya apa ya, Kak password saya bisa dilihat nggak ya. Kita nggak bisa lihat password teman-teman, tim IT nggak bisa lihat password ya. Jadi password teman-teman sudah enkripsi sedemikian rupa untuk tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jadi hanya milik teman-teman sendiri aja. Gitu. Nah ini teman-teman, karena di sini di Telkom University adalah kampus yang berbasis IT, untuk keamanan data ini sangat penting sekali ya. Ini untuk melindungi data pribadi teman-teman ataupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat ini banyak sekali yang perlu teman-teman perhatikan. Yang paling utama MFA. Teman-teman MFA ini manjur. MFA ini penting sekali gitu ya. Jadi jangan dihapus. Kalaupun pindah handphone bisa dipindahkan terlebih dahulu. Atau misalkan, aduh Kak saya lupa terlanjur pindah handphonenya gitu. Nggak apa-apa, nanti teman-teman hubungi tim IT. Yang penting MFA-nya selalu aktif. Kemudian selalu backup data, jangan percaya hanya di satu tempat aja teman-teman. Aku percaya di lokal penyimpanan aku aman kok. Kalau laptopnya hilang gimana? Kan kita nggak ada backupnya ya, mau ngembaliin juga. Jadi teman-teman bisa backup datanya di beberapa tempat gitu ya. Kemudian tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik teman-teman, apalagi milik orang lain gitu ya, milik pribadi aja. Nggak boleh disebarin, apalagi milik orang. Gibah banget gitu. Kemudian teman-teman turut serta dalam menjaga keamanan data kampusnya masing-masing ya, karena itu membawa nama teman-teman juga gitu ya. Secara teman-teman kan kuliahnya di sini gitu ya, masa disebar-sebarin gitu jelek-jeleknya. Kemudian selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, ataupun SMS. Kalau ada link,
perhatikan baik-baik linknya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman asal klik aja, oh ini mah nomor terpercaya, teman-teman klik, jangan, diperhatiin dulu linknya, bener nggak itu linknya gitu ya. Kemudian untuk apabila teman-teman menemukan indikasi penyalahgunaan data pribadi, misalkan, aduh teman aku nih pakai data temennya lagi, nah itu hubungi BSLA ya teman-teman, jangan dibiarin, itu kasihan kalau data teman-teman yang lainnya itu malah dijadikan bumerang gitu ya, dijadikan ladang yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian hindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk sensitif. Teman-teman kalau mau akses akun pribadi, coba perhatiin dulu gitu ya, perangkatnya aman nggak, terus wifi di luar sana aman nggak, kalau lagi di luar ya diperhatikan. Kemudian matikan juga GPS kalau tidak digunakan. Khawatir teman-teman ini di-track oleh orang-orang yang tidak diharapkan gitu ya. Jangan lupa mengunci perangkat juga. Sekarang mah udah pada canggih ya, pakai password gitu ya. HP, handphone, smartphone, device apapun, laptop, tablet itu dikunci teman-teman ya, untuk melindungi data teman-teman juga. Kemudian Bluetooth dan NFC, apabila sudah mendukung NFC, handphonenya mohon tidak selalu dinyalakan karena akan ter-track ya atau terdeteksi di tempat-tempat yang ada NFC-nya juga. Nah, apabila ada kehilangan nih teman-teman bisa langsung menghubungi pihak berwajib atau di fakultas teman-teman masing-masing untuk meminta pertolongan baiknya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Baik, ini sudah di akhir ya teman-teman. Di sini ada kontak bantuan apabila teman-teman ada kendala atau ada kesulitan gitu ya, aktivasi SSO atau sistem-sistem login yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman bisa menghubungi di tim IT Service Desk kampusnya masing-masing gitu ya. Yang Bandung-Bandung, yang Purwokerto ke Purwokerto, yang Jakarta ke Jakarta, yang Surabaya ke Surabaya gitu ya. Soalnya takutnya ketika yang Jakarta menghubungi ke Bandung, kita misalkan harus cek device-nya nih ya, harus cek perangkatnya nih. Kakaknya disuruh ke Bandung, kan jauh ya. Jadi hubunginya kalau yang di Jakarta aja sesuai domisili gitu ya, jangan effort ke Bandung teman-teman ya, gitu. Ada lagi juga kita aplikasi tiketing tadi untuk di etiket putih ya, teman-teman bisa pelaporan kendala atau permintaan ke etiket putih. Sekali lagi, etiket putih tidak untuk testing ya, testing atau coba-coba itu karena etiket putih serius sekali gitu ya. Mungkin segitu dari saya, demikian sosialisasi singkat. Nah, singkat tapi tidak singkat juga ya teman-teman karena mumet banyak aplikasi yang harus dipelajari gitu ya. Tapi itu menyenangkan kok, aplikasi-aplikasinya akan membantu teman-teman selama berkuliah di Telkom University. Pesan dari saya, walaupun masih ada jangka waktu untuk aktivasi SSO, namun segera lakukan aktivasi SSO untuk dapat mengakses layanan-layanan di Telkom University. Sekian dari saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Sarah yang sudah menyampaikan sosialisasi yang begitu banyak gitu ya untuk layanan-layanan IT-nya apa saja. Mungkin sekarang bagi teman-teman masih belum paham apa itu Ingresias, apa itu Satu, apa itu MyTelU, nggak apa-apa, perlahan-lahan nanti juga setelah mulai perkuliahan pasti akan mulai terbiasa dan paham mengenai kegunaan dari masing-masing aplikasinya. Oke, setelah tadi penyampaian materi sosialisasi, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ke sesi tanya jawab atau diskusi. Di sini kita kembali menggunakan fitur raise hand bagi yang ingin bertanya dan akan kami allow mikrofonnya bagi nama yang dipanggil. Di sini sudah lumayan banyak antriannya, namun mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu, mungkin sekitar hanya 3 pertanyaan saja yang akan kita jawab di sesi ini. Namun jika memungkinkan nanti kita akan ada tambahan lainnya gitu ya. Baik, di sini untuk antrian pertama ada dari Kak M. Rizky Firdausi. Silahkan Kak, boleh dicoba di open mic-nya, apakah ada kendala? Dari Kak M. Rizky Firdausi.
Ya, halo Kak. Ya. Oh maaf tadi udah bisa sih Mbak. Ini udah Udah bisa? perlu. Ya Oke, udah bisa. siap. Makasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut. Yang berikutnya ada Kak Septi. Silahkan Kak, boleh di open mic-nya. Oke Kak, makasih kesempatannya. Aku izin tanya. Jadi untuk login Igresias kan dia ada masukin kode token ya setelah aktivasi apps out-nya. Nah, ketika saya mau masukin kode tokennya itu kan sudah sesuai ya untuk angkanya dan waktu durasinya juga masih banyak gitu. Tapi pas mau login itu malah nggak bisa. Jadi kayak ada pemberitahuan kode token salah atau waktu durasi sudah habis itu. Padahal kodenya sudah sama, sudah sesuai dan waktunya juga masih ada gitu. Udah itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Jadi sudah aktivasi MFA Igresias dan ketika login ada permintaan kode, namun masih gagal gitu ya, meskipun dia masih berlaku kode 6 digitnya. Nah, mungkin kalau kendala yang kayak gini biasanya disebabkan oleh waktu yang tertera di kedua device, misalkan kakaknya login Igresiasnya di laptop, terus kode tokennya ini ada di HP. Nah, pastikan jam yang tertera di HP dan di laptop itu sama. Misalkan kalau di sini di Bandung itu lagi jam 10.31. Pastikan di HP-nya pun sama jamnya jam 10.31. Jadi dipastikan untuk zona waktu atau time zone di kedua device yang digunakan itu sama Kak, atau diotomatisasi aja pakai automatic di settingan HP-nya. Kalau jamnya sudah sama belum Kak yang di Kak Septi ini? Udah sama. Udah sama, boleh dicoba dipastikan lagi aja, dicek ke settingan device-nya, dipastikan mode otomatiknya nyala. Kalau memang masih nggak bisa, setelah dipastikan time zone-nya otomatis, dicoba dikontak aja ke nomor WhatsApp service desk-nya ya, nanti kita bantu lebih lanjut di WhatsApp. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini yang raise hand ada Kak Agung Kaleb Sasau. Halo Kak Agung, silahkan boleh di open mic. Halo, Ya, suara saya silakan Kak. Sudah terdengar. Kak, saya izin bertanya saat mau login ke akun Igresias, itu kan masuk ke mahasiswa, setelah login disuruh ngisi survei. Saya tuh bingung pilih KTM Combo 2 atau KTM Combo 3. Itu manfaatnya apa aja ya Kak? Takut salah milih soalnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Untuk pengisian survei ini dibebaskan ya, tergantung ke keinginan teman-temannya. Di situ ada 2 pilihan, silahkan. Aduh, aku ingin yang nomor 3, combo 3 gitu ya. Boleh kakaknya dipilih dulu aja. Ini karena ini sebagai survei aja, jadi belum tentu teman-teman akan mendapatkan yang combo 3 juga gitu ya. Nanti kita lihat dulu tergantung dari hasil survei apakah banyaknya yang 2 atau yang combo 3. Jadi nggak apa-apa, diisi dulu aja. Nanti untuk arahan selanjutnya akan ada informasi dari bagian akademik gitu ya. Iya Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Raka Ali Panca. Halo Kak Raka, ada pertanyaan? Boleh di open mikrofonnya. Iya Kak, Kenapa Kak? ini pas saya buka website Igresiasnya apa ya, lama buat loadingnya apa karena banyak yang akses ya Kak? Masih ini ya lama untuk loadingnya. Iya. Kebetulan hari ini mungkin masih banyak yang aktivasi SSU juga dan masih ada yang coba login dan kebetulan hari ini masih ada juga banyak kegiatan akademik di kampus. Jadi kemungkinan loadnya lagi tinggi. Iya, Namun bad boleh gateway. dicoba. Jadinya bad gateway ya kalau kelamaan Iya. loading. Boleh. Tapi aktivasinya udah bisa Kak? Udah. Tinggal ngisi kuesioner sih Kak. Tinggal isi kuesioner, oke nggak apa-apa. Iya. Selama aktivasinya udah bisa, untuk login Igresias pun nggak ada batasan waktunya, itu cuma aplikasi aja. Yang penting aktivasi aslinya udah bisa, karena untuk agenda terdekat buat maba itu nanti ada registrasi mata kuliah di 1 September, itu pun pakai aplikasi Sirama sih. Nanti ada informasi lanjutan, gitu. Iya, makasih Kak ya.
Ya, sama-sama. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Roli Maulana. Halo Kak Roli, boleh di-open mikrofonnya? Ya, makasih Kak Risma, Kak Sarah. Mau nanya kalau akses parkir itu kita pakai kartu atau gimana ya ngomong ke satpamnya? Kakaknya udah di kampus kah? Belum sih, Ah, maksudnya belum. tanggal 1 rencana mau ke kampus kan. Saya takut Iya. diusir satpam aja gitu. Kamu siapa? Apa buktinya? Nah gitu kan. Ah. Kalau buat masuk ke parkiran, nanti dia akan ada yang namanya kartu akses, Kak. Nah, ini biasanya nanti mungkin akan diinfokan kemudian ya untuk pembuatan kartu aksesnya dari logistik. Namun kalau memang Kakaknya mau ke kampus sekarang pun silahkan aja, nggak akan dimarahin satpamnya, nggak akan diusir juga. Bilang aja kalau Kakaknya maba, kalau memang diusir nanti boleh tunjukin KTM digitalnya aja yang ada di Oh, MyTelU. Tapi nggak iya, mungkin iya. diusir sih. Soalnya ketika saya masuk kan semuanya pakai tap 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 tap. Loh kok saya sendiri nggak ada tap-tapan gitu. Yang lihatnya kan aneh kan. Mungkin satpam Iya. curiga mungkin. Nggak akan dicurigai ini kok. Aman Oke, selama oke. Kakaknya rapi, jangan menggunakan pakaian yang mencurigakan aja. Oke. Baik, baik, baik. Gitu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan izin nanti sampai sekitar jam 10.40 ya. Kita lanjut dulu. Di sini dari Kak Jahra Syarifah. Halo Kak Jahra, boleh di-open mikrofonnya? Kalau nggak open mikrofonnya udah, tapi masih belum terdengar suaranya. Ada Kak, Oke, sudah ada. mau tanya, kan Silahkan. tadi ada yang pilihan mahasiswa, dosen, sama orang tua. Itu kalau orang tua bisa pakai handphone atau juga harus Kak? Untuk login Igracia sendiri, mau dosen, mau mahasiswa, mau orang tua, tidak diharuskan pakai laptop sebenarnya. Bisa pakai HP juga. Namun kalau untuk memudahkan akses, tetap kita sarankannya pakai laptop. Begitupun untuk yang orang tua, bisa sih Kak, kalau mau pakai HP maupun pakai laptop. Jadi nggak apa-apa kalau mau pakai HP juga. Cuman mungkin untuk aksesnya sekarang masih belum menerima ya. Nanti biasanya akan di-broadcast-kan kemudian dari bagian akademik sih. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke yang berikutnya dari Kak Farel. Prodi apa ini? RPL dari Purwokerto kayaknya. Halo Kak Farel. Boleh di-open mikrofonnya? Belum terdengar suaranya, Kak. Mic-nya sudah open sih, cuman suaranya masih belum terdengar. Boleh say hi? Kalau memang masih nggak bisa untuk suaranya, nanti boleh disampaikan juga di via chat, Kak. Nanti akan ada dari tim kita yang bantu balas via chat ya. Kalau gitu izin kita lanjut dulu ya, Kak, ke antrian selanjutnya dari Kak Muhammad Rafi. Halo Kak Muhammad Rafi, boleh di-open mikrofonnya? Tes. Oke, sudah masuk, Kak. Iya, tadi berkaitan dengan WiFi, Kak, tadi kan baru dijelaskan tentang username doang ya. Untuk password, apakah menyesuaikan dengan sandi milik Microsoft kita, apa dari Telio Connect-nya emang ada password tersendiri? Terima kasih. Oke, ya. Untuk Telio Connect, untuk layanan WiFi di Telkom University sendiri, untuk loginnya menggunakan akun SSO, username-nya dia sama, pakai username yang sudah diaktifasi tadi, password-nya pun sama, seluruh akun harusnya akun Igresias, akun MyTelU, akun 1, akun WiFi pun password-nya sama. Jadi untuk akses ke WiFi dia nggak ada password khusus, pakainya password masing-masing mahasiswa. Gitu. Apakah menjawab, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak.
Sama-sama, izin pertanyaan terakhir mungkin ya. Di sini ada dari Kak Kaila Maya. Halo Kak Kaila, bisa open mikrofonnya? Halo Kak, izin bertanya Kak. Kalau Ya. buat autentikatornya itu pakai yang Google atau yang Microsoft ya Kak? Untuk aplikasi autentikator sendiri, dari kami menyarankannya pakai yang Microsoft, pakai yang icon logonya itu warna biru. Namun kalau memang kakaknya lebih senangnya pakai Google, tidak masalah juga sih. Bisa disesuaikan aja. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dulu seperti itu. Jika memang nanti di sini masih ada yang bingung dan masih ingin bertanya, silakan boleh hubungi kontak tim IT Service Desk yang tertera di layar. Boleh coba di screenshot dulu aja. Kalau mau menghubungi silahkan. Baik, dari tadi sudah mendengarkan gitu ya mengenai aktivasi SSO dan juga pengenalan layanan-layanan TI yang ada di Telkom University. Tadi juga diantaranya ada Microsoft, ada Igresias, ada MyTele Mobile, maupun ada WiFi Teleconnect gitu ya, yang bisa digunakan di seluruh area kampus Telkom University. Itu semua bisa diakses sebagai mahasiswa selama kakaknya di sini masih aktif menjadi mahasiswa aktif di Telkom University gitu ya. Jika di sini masih ada teman-teman yang ketinggalan untuk aktivasinya, bisa disegerakan saja dan juga bisa menonton rekaman sosialisasi ini di website Service Desk. Dan jika ada kendala teknis yang mengharuskan tim kami mengecek lebih lanjut seperti perubahan email ataupun kendala NIK, silakan bisa diisi form kendala SSO terlebih dahulu yang sudah dibagikan di kolom chat. Namun jika memang bukan kendala tapi ingin bertanya-tanya, silakan boleh menghubungi via WhatsApp saja. Namun mohon bersabar, maupun itu WhatsApp, isi form kendala ataupun tiketing, mohon bersabar menunggu respon dari tim service desk karena untuk saat ini chat yang masuk, tiket yang masuk, trafficnya cukup tinggi dan akan kita balas sesuai antrian ya, gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan bisa langsung kontak ke nomor layanan kami. Dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share via chat Teams ini. Saya Risma Nuristikoma selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.